Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 468. Bersiaplah secara mental. Hati Lin Yu bergetar, firasat yang sangat tidak menyenangkan tiba-tiba melonjak di dalam hatinya. Tangannya sedikit gemetar, dan otaknya menjadi kosong. Rumah sakit mengeluarkan pemberitahuan penyakit kritis, yang berarti Li Qianying telah memasuki keadaan yang sangat berbahaya saat ini. Lebih buruk lagi, Lin Yu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia telah memberi Li Qianying jarum beberapa hari yang lalu sesuai dengan metode sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa efek ini akan bertahan dalam waktu sesingkat itu. Jantungnya berdebar-debar, dan dia merasa kepalanya kacau, tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Secara teoritis, jarum kelima dalam jarum Dharma mampu membalikkan nasib. Lin Yu telah mempelajari metode jarum ini ke dalam hatinya, dan bahkan mempraktikkannya berkali-kali untuk memastikan bahwa tidak peduli itu jarumnya. Kekuatannya masih ketepatan aplikasi jarum, dan cinta yang tidak bersalah dari api keledai. Bahkan kesalahan sekecil apapun tidak akan terjadi. Tapi dia telah melakukannya 2 kali pada Li Qianying, tidak hanya tidak berpengaruh sama sekali, itu bahkan memiliki penggunaan wakil presiden yang sangat jelas. Ini sama dengan memblokir cara terakhir atau bahkan satu-satunya cara untuk menyembuhkan Li Qianying. Tuan Ho, Anda bisa menyelamatkan adik saya. Tuan Ho. Melihat Lin Yu tidak berbicara, Li Qianjue di ujung telepon ketakutan dan memanggil Lin Yu dengan cemas. Saudara Li, jangan khawatir, saya akan pergi. Meskipun Lin Yu juga bingung untuk saat ini, dia tidak bisa menolak, dia hanya bisa gigit peluru dan mencoba. Mungkin Lin Yu sendiri tidak mengetahuinya, tetapi dalam hati banyak orang, dia sudah dianggap sebagai semacam keyakinan dan ketergantungan. Selama Lin Yu ada di sana, mereka akan merasa nyaman. Dan Li Qianjue bahkan lebih, setelah mengalami begitu banyak hal, dia mengagumi 5 tubuh lempar Lin Yu, dan pada saat yang sama telah lama menganggap Lin Yu sebagai jerami penyelamat hidup yang gagal berhasil di saat krisis. Mendengar kata-kata Lin Yu, hatinya yang bingung tiba-tiba menjadi tenang. Elder He, Master kedua, saya perlu keadaan darurat, jadi saya tidak akan minum teh di sini. Lin Yu menutup telepon dan menyapa He Qingwu dan He Zizhen dengan meminta maaf, lalu berbalik dan keluar dengan cepat. Si Heng, pergilah mengusir Tuan He. He Qingwu buru-buru berteriak kepada anak ketiga. He Ziheng dengan cepat setuju, berbalik dan berlari keluar untuk mengemudi. Lin Yu tidak menolak. Lagi pula, itu darurat, bukan waktu yang sopan. Dalam perjalanan, dia menelepon Li Zhensheng dan meminta Li Zhensheng untuk membawa jarum perak naga dan Phoenix dan beberapa bahan obat ke rumah sakit Union tempat Li Qianying berada. Karena ini adalah rumah sakit terdekat dengan rumah Li Qianjue segera mengirim adiknya ke sini. Setelah Lin Yu dilarikan ke rumah sakit, dia berterima kasih kepada He Ziheng dan dengan cepat berlari menuju gedung rumah sakit. Pada saat ini, sekelompok besar orang berdiri di luar unit perawatan intensif, termasuk Li Qianjue dan Li Zhenbei serta istrinya. Tuan Ho, Anda di sini. Wajah Li Zhenbei tiba-tiba menjadi sedih setelah melihat Lin Yu, air mata muncul di matanya, dan dia bergegas. Paman, jangan khawatir. Aku akan melakukan yang terbaik. Lin Yu mengangguk padanya dengan ekspresi serius, lalu menyapa perawat di sebelahnya dan memintanya untuk membawa dirinya ke bangsal. Melihat bahwa keluarga Li sangat menghormati Lin Yu, perawat itu tidak berani menunda, dan dengan cepat membawa Lin Yu ke bangsal. Saya melihat Li Qianying berbaring dengan tenang di ranjang rumah sakit, matanya tertutup, wajahnya pucat, lebih pucat dari sebelumnya. Tubuhnya ditutupi dengan berbagai stiker elektroda, dan mulutnya juga ditutupi dengan masker oksigen. Dia bernapas sangat lambat dan sangat berat, dan setiap kali dia menghembuskan napas,
lapisan kabut muncul pada masker oksigen transparan, tampaknya baginya, bahkan bernapas pun sangat sulit. Lin Yu tertekan ketika melihat adegan ini. Dia samar-samar melihat udara hitam samar dari atas kepala Li Qianying. Ini adalah tanda akhir kehidupan. Bahkan jika Lin Yu memaksa jiwanya untuk ditekan di tubuhnya, itu tidak akan menjadi sedikit pun. Itu berhasil, karena vitalitasnya sendiri telah hilang. Sudah berapa lama dia koma? Lin Yu bertanya dengan suara rendah. Saya koma ketika saya datang ke sini, kata perawat, melihat ke arlojinya. 5 atau 6 jam telah berlalu. Wajah Lin Yu sangat serius, dengan semacam kesedihan di antara alisnya, dan dia berbisik lembut, lepaskan stiker elektroda dan masker oksigen dari tubuhnya. Apa? Perawat tampak terkejut dan buru-buru berkata, apa ini tidak bagus? Tidak apa-apa, itu tidak berpengaruh padanya. Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan lembut, hatinya seberat batu. Bagaimanapun, Li Qianying tidak sakit. Jika dia sakit, alangkah baiknya. Saya akan bertanya pada dokter. Perawat masih tidak berani membuat keputusan yang baik, dan kemudian pergi keluar untuk bertanya, tetapi Li Qianhui dengan tegas berkata padanya, kamu bisa melakukan apa yang Tuan He minta kamu lakukan. Apakah kamu mengerti? Iya. Warna kulit perawat sedikit berubah, dan kemudian bergegas kembali untuk melepas elektroda di tubuh Li Qianying dan masker oksigen dari mulutnya. Benar saja, seperti yang dikatakan Lin Yu, setelah masker oksigen dilepas, itu tidak berpengaruh pada Li Qianying. Dadanya masih berfluktuasi sangat lambat. Seperti sebelumnya, setiap napas sangat berat dan melelahkan, dengan napas dalam-dalam. Kelelahan di tulang. Lin Yu dengan gemetar merapikan rambutnya di dahinya dengan tangan yang gemetar, penuh kesusahan, dan merasakan kelemahan dari dalam keluar. Mungkin, kali ini, dia benar-benar ingin mengucapkan selamat tinggal pada Li Qianying. Jiarong, saudara Li ada di sini. Pada saat ini, Li Qianjue berteriak dengan suara rendah di luar pintu. Lin Yu bangkit dan berjalan keluar dengan cepat, mengambil peralatan obat yang dibawa Li Zhensheng, membuka mulutnya pada Li Qianjue, dan berhenti berbicara. Jiarong, ada apa? Jangan ragu untuk memberitahuku jika kamu punya instruksi. Kata Li Qianjue buru-buru. Bersiaplah secara mental. Lin Yu ragu-ragu sejenak, dan berkata dengan susah payah. Setelah berbicara, dia menundukkan kepalanya, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi Li Zhenbei dan istrinya dan Li Qianjue. Bagaimanapun, dia telah bersumpah untuk menyembuhkan Li Qianying. Dan sekarang, dia mungkin melanggar janjinya. Jiarong, kamu, apa yang kamu katakan? Tubuh Li Qianjue bergetar tiba-tiba, yang mengejutkan, seluruh orang disambar petir, menatap Lin Yu dengan linglung, matanya memerah tiba-tiba, tetapi senyum dipaksa keluar dari mulutnya, dan dia dengan lembut menggelengkan kepalanya. Gemetar, Jiarong, kamu berbohong padaku, kan? Kamu berbohong padaku. Bagaimana bisa ada penyakit yang tidak bisa kamu sembuhkan di dunia ini? Hati Lin Yu terpotong seperti pisau, dan dia menundukkan kepalanya dan berbisik lembut, Saudara Li, saya katakan sebelumnya bahwa ini adalah takdir, bukan penyakit. Tuan Ho, tolong lakukan yang terbaik untuk memperlakukan gadis kecil itu sekali lagi. Kebaikan Anda, keluarga Li saya, tidak akan membalas saya, terimalah saya. Li Zhenbei di samping tiba-tiba berjalan dengan air mata di matanya. Begitu suaranya jatuh, kakinya tertekuk, dan dia ingin berlutut untuk Lin Yu. Paman Li, tidak bisa. Kulit Lin Yu berubah, dan dia buru-buru mengulurkan tangan untuk mendukung Li Zhenbei, dan berkata, jangan khawatir, aku akan berusaha sebaik mungkin, tapi jika aku benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan, tolong. Jangan menahan diri. Saya. Tuan Ho, di mana Anda? Keluarga Li kami berterima kasih karena sudah terlambat. Guan Xiaozhen di sampingnya menangis, matanya bengkak,
tetapi dia masih menunjukkan ekspresi tegas, dan berkata dengan penuh syukur, jika bukan karena kamu, Qianying mungkin tidak akan bisa bertahan sekarang. Keluarga Li kami berutang banyak padamu. Li Qianhui membanting tinju ke dinding, giginya terkatup, dan 2 garis air mata keluar dari matanya yang tertutup. Dia tahu bahwa jika Lin Yu berkata demikian, saudara perempuannya mungkin aku benar-benar tidak bisa. Tiba-tiba dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan buru-buru berbalik dan berkata kepada Guan Xiaozhen, Bu, berikan aku ponsel Qianying. Guan Xiaozhen tidak tahu apa yang akan dilakukan putranya, tetapi dia membalik-balik tasnya dan mengeluarkan ponsel putrinya. Li Qianjue mengambilnya dan langsung menaruhnya di tangan Lin Yu, dan berkata, kode teleponnya adalah 0806. Di album bernama, Mer. Hei, ada video yang dibuat khusus oleh Qianying untukmu. Dia bilang kalau suatu saat saya pingsan dan tidak bisa bangun lagi. Saya harus meminta saya untuk memberikan ponsel saya agar Anda dapat menonton video ini. Lin Yu terkejut sedikit, dan mengambil telepon dengan curiga dari ekspresi Li Qianjue. Dia tahu bahwa Li Qianjue sepertinya tidak tahu isi spesifik dari video itu. Qianying mengatakan bahwa kamu harus memeriksanya sebelum memberinya suntikan. Desak Li Qianxuan. Meskipun dia tidak mengerti apa yang dimaksud saudara perempuannya, dia tetap menekankan kepada Lin Yu sesuai keinginan saudara perempuannya. Oke. Lin Yu mengangguk ringan, dan kemudian Li Qianhui berkata dengan sungguh-sungguh, saya akan masuk dan mencoba yang terakhir untuk membantu saya memastikan keheningan di luar. Sebaiknya hindari kebisingan. Li Qianhui mengangguk dengan penuh semangat, dan kemudian segera mengirim pengawal untuk menjaga kedua sisi koridor. Lin Yu meminta perawat untuk mengambil semangkuk air untuk dirinya sendiri, dan kemudian memintanya untuk melepaskan pakaian dari Li Qianying dan membiarkannya keluar. Kemudian Lin Yu mengunci pintu dari dalam dan mengeluarkan selembar kertas jimat kuning yang dia bawa bersamanya. Kemudian dia menggigit jarinya melalui giginya, menulis beberapa kata-kata jimat di atas kertas jimat dengan darah, dan menaruhnya di dalam air. Setelah menyentuh air di baskom, jimat itu menyalakan bola api, lalu menghilang, tetapi air di baskom itu masih jernih, tanpa perubahan sedikit pun. Lin Yu buru-buru berjalan ke sisi Li Qianying dengan King Sui, meletakkan tangannya di pundaknya untuk menopangnya, dan kemudian menuangkan semangkuk air jernih ke mulut Li Qianying. Setelah itu, Lin Yu menatap Li Qianying dengan penuh harap, tetapi Li Qianying masih menutup matanya dengan erat, wajahnya tidak berubah sama sekali, dan laju pernapasannya secara bertahap menurun dengan lambat. Dengan kata lain, napasnya menjadi semakin keras. Dahi Lin Yu berkeringat dingin faktanya, dia tahu bahwa beberapa bibir keledai tidak tepat saat menggunakan Zhu Yusu untuk memecahkan hal-hal numerologi, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak memainkan peran sama sekali. Melihat metode ini tidak berhasil, Lin Yu buru-buru mengeluarkan jarum perak dan bersiap untuk terus menggunakan jarum untuk mengeluarkan napas. Tetapi ketika dia pertama kali membuka kotak jarum, dia tiba-tiba teringat ponsel di sakunya dan apa yang baru saja dikatakan Li Qianzuo kepadanya. Segera setelah dia mengeluarkan telepon, dia bingung, dia tidak mengerti mengapa Li Qianying menyiapkan video untuk dirinya sendiri. Dan dia tidak mengerti mengapa dia membiarkan dirinya menontonnya sebelum memberinya suntikan. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.